Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Syafa Azhara akan membawakan presentasi hasil dari makalah dan PowerPoint saya. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Dosen pengampu saya bernama M. Yusuf KSEME. Masuk di bagian pembahasan. E-bisnis, bisnis online menggunakan teknologi digital untuk menjalankan bisnis daring, meningkatkan efisiensi pasar, dan meningkatkan efisiensi. Pengembangan pesat sejak tahun 1990-an meliputi penggunaan internet, platform e-commerce, pembayaran digital, dan keamanan siber. Topik utamanya meliputi keamanan data, regulasi infrastruktur, dan literasi digital. Solusinya meliputi peningkatan infrastruktur, peningkatan literasi, dan regulasi yang fleksibel. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah integrasi teknologi digital seperti internet dalam seluruh proses bisnis termasuk transaksi, manajemen pemasaran, dan layanan pelanggan secara elektronik. Manfaat utama memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis, meningkatkan efisien operasional, dan mendukung inovasi bisnis. Lalu di Indonesia sendiri, e-bisnis seringkali berfokus pada UMKM melalui platform digital. Tetapkan tujuan dan sasaran. Awal 1990-an munculnya internet komersial dan era .com seperti Amazon dan Rabat. Lalu awal 2000-an krisis .com diikuti pemulihan dengan kemajuan broadband dan mobile commerce. Lalu di 2010-an hingga sekarang percepatan oleh smartphone, media sosial, dan pandemi COVID-19 di Indonesia. Platform seperti Tokopedia dan Bukalapak mendorong pertumbuhan pesat dengan internet lebih dari 70%. Teknologi pendukung e-bisnis, internet dan jaringan dasar konektivitas global. Lalu ada platform e-commerce, marketplace seperti Shopee untuk transaksi online. Lalu ada pembayaran digital, sistem seperti ini, QRIS, GoPay, OVO, Dana, dan M-Banking untuk kemudahan transaksi. Lalu ada cloud computing, penyimpanan dan skalabilitas data misalnya AWS. Lalu ada data dan analisis data untuk pengambilan keputusan misalnya prediksi pasar tren. Lalu ada keamanan siber, enkripsi dan firewall untuk melindungi data dari ancaman. Tantangan e-bisnis yang pertama, keamanan data, risiko cybercrime dan pencurian informasi pribadi. Lalu ada regulasi dinamis, aturan pemerintah yang berubah-ubah seperti UU ITE di Indonesia. Lalu ada infrastruktur digital, kesenjangan akses di daerah pedesaan. Dan terakhir, literasi digital, kurangnya pengetahuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi. Kesimpulan, e-bisnis merevolusi bisnis tradisional menjadi lebih efisien dan inklusif didukung kemajuan teknologi di Indonesia. Pertumbuhan pesat nilai e-commerce lebih dari 500 triliun pada tahun 2022, tetapi tantangan seperti keamanan dan infrastruktur harus diatasi untuk keberlanjutan. Secara keseluruhan, e-bisnis menjadi pendorong utama ekonomi digital yang inklusif. Saran, infrastruktur. Pemerintah tingkatkan akses internet merata di seluruh wilayah. Literasi, program pelatihan digital untuk UMKM agar aman dan efektif. Regulasi, buat kebijakan adaptif yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi. Lalu keamanan, adopsi teknologi mutakhir seperti AI untuk mendeteksi ancaman. Lalu yang terakhir optimasi, manfaat big data dan strategis bisnis yang data driven. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.